Saat ini saya berada di MLG, tepian Sungai Mahakam, menghadiri acara dialog budaya dan lingkungan Kaltim bersama Bang Diki, Bang Rocky Gerung, dan Bang Syafruddin Purnyanto. Kita ikuti liputan ini. Satu waktu saya jalan masuk goa di Australia itu, goa-goa di Australia, terus bertemu dengan pejabat daerah di situ. Saya tanya bagaimana proyek pemukiman masyarakat adat di situ, di Aborigin di situ. Ya cerita, agak lucu ceritanya. Pemerintah Australia, pemerintah kota atau provinsi menyediakan rumah bagi penduduk Aborigin. Dibuatkan rumah. Hari pertama dipaksa untuk pindah dari mereka biasanya tidur di bawah pohon, pindah ke rumah. Oke, gelisah, dipantau nggak ada yang tidur, nggak bisa tidur. Hari kedua mereka tidur pulas, tapi jendelanya dibobol. Pemerintah daerah mulai nggak, kenapa jendelanya dibobol? Ada yang pulas, masih ada yang nggak bisa tidur. Hari ketiga semua terlihat pulas ketika atapnya dibongkar itu. Jadi mereka membongkar atap itu. Lalu mereka baru pulas. Baru dimengerti bahwa penduduk asli itu hanya bisa mimpi indah kalau memandang langit. Jadi tidak ada kalkulasi local wisdom di situ. Itu yang terjadi juga dengan IKN. Saya nggak protes hak masyarakat adat di sini untuk menerima, tetapi inti yang saya protes adalah negara mengabaikan penelitian AMDAL karena menganggap AMDAL itu adalah kecerewetan masyarakat adat. Dan itu nggak digagal. Padahal kita tahu dalam hukum lingkungan, AMDAL itu dibuat justru untuk menghalangi investasi. Kalau lulus dari AMDAL itu berarti investasinya secara lingkungan oke. Pada kasus IKN, Presiden Jokowi sudah putuskan kami akan pindahkan ibu kota. Oleh karena itu kami minta universitas lakukan AMDAL. Artinya AMDAL itu membenarkan keputusan politik. Di situ dumunya kebijakan itu. Harusnya kuda ditempatkan di depan kereta. Yang terjadi ini keretanya ditempatkan di depan kuda, nggak bisa bergerak. Kan logikanya AMDAL dulu baru ada keputusan politik gitu. Bukan sebaliknya. Jadi bagian itu yang saya kritik, tapi kemudian saya dicaci maki seolah-olah ingin menghalangi. Bukan saya halangi, tapi prosedur etiknya itu harus dipenuhi dulu. Prosedur etik, bukan prosedur politiknya. Kan itu dasar kalau kita bilang I do speak environmental ethics. Itu intinya sebetulnya yang nggak diucapkan di mana-mana. Dan sekarang Omnibus Law itu dibatalkan oleh Mahkamah Konstitusi. Tapi praktek pembangunan IKN masih jalan. Bagaimana logikanya? Undang-undang tentang AMDAL dibatalkan konstitusi. Mestinya IKN juga ikuti itu. AMDAL dulu baru bikin IKN. Nggak ada kesadaran tentang itu. Padahal kita udah kritik. Sama dengan kritik kita pada kasus Verdi Sambo itu. Begitu ada kritik baru dilakukan otopsi ulang. Mestinya juga IKN dibuat otopsi ulang. Itu maksudnya. Dengan melibatkan kecerdasan lokal. Dengan meminta pertimbangan dari semua pihak gitu. Jadi supaya fair saya katakan saya mengkritik cara berpikir ekologis yang dipalsukan oleh kepentingan kapitalis. Itu soalnya. Saya nggak katakan bahwa saya anti kapitalis, saya anti korporasi, enggak. Korporasi itu memang didesain untuk mengakumulasi keuntungan. Mengakumulasi keuntungan. Memang itu tugas korporasi. Tapi tugas negara adalah mendistribusikan hasil akumulasi itu. Dan negara tidak melakukan pendistribusian. Karena itu kita curiga atau kita heran. Loh, CSR dari lalu lalang tongkang-tongkang itu jatuhnya kemana? Perusahaannya ada di Kalimantan Timur, CSR-nya jatuh di Solo. Ajaib. Jadi soal-soal semacam ini yang saya ingin ucapkan pada teman-teman, supaya ada semacam wake up call. Kita gedor kesadaran etis dari pemerintah. Kalau kesadaran politik nggak mungkin saya gedor.
Karena saya nggak punya partai, kecuali saya nyalek dari Samarinda. Dan saya pikir saya mau ganti KTP dari sini aja. Saya balik lagi pada isu tadi itu, bahwa sekarang kita mulai berpikir apa yang akan kita lakukan untuk menyelamatkan lingkungan sambil memperhatikan kebutuhan energi dan pangan dari rakyat. Tukar tambah itu yang mesti kita ucapkan. Tentu kita nggak bisa langsung pergi pada radikal environmentalist itu, yang menganggap bahwa hak pohon untuk tidak ditebang, yang kita sebut legal standing dari pohon itu. Dulu satu waktu mungkin di negara bagian Arizona di Amerika, ada seorang profesor ilmu hukum namanya Jonathan Stone. Ada peristiwa di daerah itu, hutan lindung di situ hendak ditebang oleh korporasi yang disponsori oleh pemerintah lokal untuk bikin semacam taman ya kayak Disneyland di situ. Ribut. Ini mungkin cerita tahun 70-an tuh. Awal dari apa yang disebut filsafat lingkungan tuh. Semua orang menganggap bahwa tebang aja pohonnya kan nggak apa-apa kan. Kan pohon tidak punya hak hukum, karena itu dia ditebang gitu. Profesor ini mengatakan, saya mau bikin dalil bahwa pohon itu punya hak hukum, punya legal standing. Pada waktu itu orang ketawa-ketawa. Bagaimana mungkin pohon itu bisa datang ke depan pengadilan membela diri? Dia benda mati itu. Walaupun dia hidup, secara hukum dia tidak mungkin memperjuangkan haknya di depan hakim, before the law gitu. Tapi profesor ini punya akal. Dia nulis paper pendek, mungkin 3-4 halaman, judulnya Should Trees Have Standing? Bisakah pohon mempunyai hak untuk mempertahankan dirinya? Lalu dia bikin teori bahwa si pohon ini sama dengan anak-anak makhluk hidup yang belum punya kesadaran, karena itu mesti ada pengasuhnya tuh. Perwalian. Dari situ kemudian timbul konsep pengasuh, pengampu lingkungan. Dan konsep itu yang kemudian kita pakai sekarang. Hak pohon untuk tetap hijau, hak burung untuk berkicau, hak cacing untuk memakan tanah, hak remaja untuk berpacaran di hutan. Kan itu semua keindahan kehidupan. Dan itu yang dibatalkan oleh negara tuh. Hak sepasang kekasih untuk menikmati senja di Sungai Mahakam hilang karena romansnya hilang. Indah sekali, tiba-tiba tongkang lewat tuh. Romansnya berubah. Keadaan ini yang ingin kita protes. Karena kita sama-sama ingin agar supaya kendati ada akumulasi, tapi keindahan itu, estetika tidak boleh dihilangkan oleh logika akumulasi tuh. Itu yang kita sebut we do speak, after all, environmental ethics. Tapi kalau ditanya pada presiden, do you speak environmental ethics? Pertama kesulitannya mesti diterangkan dulu, pakai Google tuh, apa itu environment, apa itu ethics. Susah, berat. Setelah diterangkan, Pak Presiden juga akan bicara tentang lingkungan, tapi dari versi yang betul-betul teknis. Sehingga Pak Jokowi akan bilang, kan kita lagi membangun lingkungan yang indah di Ibu Kota Baru. Lingkungan yang indah. Terus mahasiswa kehutanan tanya, bagaimana saya membayangkan ada keindahan di Ibu Kota Baru? Pak Jokowi buka laptopnya. Terus dia perlihatkan, di sini akan ada air mancur, di sini akan ada sungai kecil, di sana ada akuarium. Ya indah di laptopnya Pak Jokowi. Kita nggak bisa bayangkan 10 tahun kemudian apa isi dari ibu kota negara itu. Yang jelas bahwa begitu ibu kota negara pindah, setiap hari di IKN itu mungkin ada 100 private jet mendarat di situ. Dan 100 pesawat jet yang mondar-mandir ke IKN itu menyebabkan burung nggak bisa pacaran, terganggu kebisingan private jet. Lalu berhentilah populasi burung. Cacing terganggu,
Karena kimia tanahnya berubah itu. Jadi dari awal kerusakan lingkungan pasti terjadi karena amdalnya ditempatkan di belakang keputusan politik. Itu yang saya kritik gitu. Lain kalau fair, udah dibikin riset segala macam, baru dibuat keputusan politik. Ini belum ada riset. Nah itu yang menggemparkan dunia sehingga. Jadi teman-teman, kita ingin kumpulkan energi pikiran dari Kalimantan Timur supaya kita bisa berhadapan duel argumen dengan kebijakan negara. Minimal duel argumen gitu. Nah karena itu saya ingin semua calon presiden yang punya ambisi memimpin negara, pertama-tama dia mesti diuji, do you speak environmental ethics? Paham nggak etika lingkungan? Bagaimana supaya dia paham? Undang dia ke sini, kita bikinkan forum di sini, lalu dia pamerkan pengetahuan dia, lalu kita uji, paham nggak Anda calon presiden? Itu prinsip pertama, bukan saya elektabilitas sudah tinggi. Iya, elektabilitas Anda tinggi, tapi Anda buta huruf terhadap etika lingkungan. Elektabilitas tinggi, tapi etikabilitasnya rendah gitu. Kan itu intinya. Jadi sebaiknya forum ini pasti akan dianggap sebagai forum kritik gitu. Lalu nanti Basar akan tuduh bahwa Rocky Gerung itu sengaja diundang oleh Diki supaya mengucapkan hal-hal yang kontroversial. Tanpa diundang pun saya pasti kontroversial itu. Lalu apa solusi Anda? Nanti begitu di WA group saya pasti dicaci lagi. Solusi Anda apa? Tadi saya bilang solusinya. Batalkan prinsip bahwa AMDAL itu adalah hak negara. Enggak, AMDAL itu adalah hak masyarakat. Yang mesti bikin AMDAL itu masyarakat yang akan kena efeknya. Itu prinsip yang sederhana. Jadi sekali lagi kita ingin agar supaya ada analisis akademis dihasilkan dari otak-otak cemerlang para pemikir di Kalimantan Timur. Nah kita masih punya banyak waktu, mungkin 1,5 tahun untuk mengumpulkan kemampuan analisis kita di sini. Tapi seringkali dia dibatalkan oleh semacam pesimisme. Bahwa bagaimana ini oligarki kan masih berkuasa terus besar. Nah, karena itu saya lagi kampanye tentang 0% kan presidential threshold. Supaya ada kompetisi dari awal. Sehingga seseorang yang terpilih sebagai presiden, dia bangga bahwa dia dipilih tidak berdasarkan aturan oligarki. Karena 20% itu aturan oligarki. Hanya dengan itu kita bisa mengucapkan kembali bahwa kita bisa menemukan kembali keindahan Indonesia dari Samarindu. Terima kasih.